Dikatakan tadi ada 4 kuda yang dilepas sama-sama di kitab Wahyu. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan tadi oleh Pak Pendeta Sony terjadi panen jiwa, ya, terjadi panen jiwa di ayat 1 dan ayat 2. Berarti kuda putih itu yang, apakah kuda putih itu yang merampas jiwa-jiwa yang ada di kuda 3, 2, 3, 4, atau dia juga menjadi satu pemenang di situ, ya. Jadi pertanyaan saya, apakah kuda putih ini yang mengambil jiwa-jiwa yang ada pada kuda 2, 3, dan 4? Karena sekarang ini ada 4 kuda yang sedang dilepas, ya. Dan mana kira-kira yang akan menang sebentar itu nanti, ya, pada finishnya, ya, gitu. Oke. Jadi jelas saya sudah katakan terbanyak mereka menafsirkan 4 kuda ini hal negatif. Ya. Itu sebabnya dibilang yang pertama itu antikris. Ya. Negatif. Jadi dia itu merebut jiwa-jiwa, membinasakan. Tapi kalau baca ayat ini yang sebenarnya, apalagi di ayat 2, khusus yang kuda pertama ya, dia maju terus itu sebagai pemenang. Dan dia merebut kemenangan demi kemenangan. Nah, kalau dia antikris, itu tidak akan terjadi, dia akan kalah. Ya, tidak menang. Nah, gitu. Jadi di sini kita memberi kesimpulan ini hal yang positif. Ya, yaitu Injil. Ya, kalau sudah mau bicara langsung poin, Injil kerajaan. Ya, Injil kerajaan Allah. Harus terus diberitakan. Dia maju terus. Ya. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tentu jiwa-jiwa yang otomatis dari, kalau di jalur yang berbeda ada 4, yang di jalur yang 2, 3, 4 itu berusaha diselamatkan. Begitu kan? Nah, tetapi ini kan menunjukkan memang peristiwa-peristiwa yang lambang dari peristiwa-peristiwa yang akan mau atau tidak harus terjadi. Gitu. Jadi dengan kata lain, setiap kuda punya porsi. Punya porsi. Ya, punya porsi, dia akan bekerja terus sampai finish. Ya, itu saya katakan sampai finish. Nah, jadi yang membuat itu tidak bisa dikuat ayat itu karena dia menang dan dia merebut kemenangan. Otomatis tentu bukan kuda merah atau kuda hitam atau kuda kelabu. Ya. Jadi benar-benar di sini ini kan merupakan lambang kekuatan. Saya katakan tadi bahwa kuda itu lambang kekuatan. Tuhan sementara membicara kekuatan-kekuatan di dunia. Ya gitu. Yang Tuhan lepaskan untuk menggenapi rencananya sampai di ujung. Sampai di finish atau sampai dia datang kembali di atas awan. Itu penting. Jadi benar-benar kita harus ada di gelombang ini. Kekuatan-kekuatan ini. Dan kalau kita tentu sebagai orang percaya ya pasti kita ada di kuda putih, pengikut kuda putih. Karena warna putih di dalam Alkitab itu tidak pernah bicara tentang hal di luar kesucian. Kekudusan. Itu putih selalu bicara tentang kekudusan. Tidak pernah diartikan yang lain. Ya, gitu. Tidak ada kekudusan palsu. Ya ada yang munafik, yang berakting, iya. Tetapi secara autentik
Ya kekudusan yang memang kekudusan Tuhan. Kekudusan hanya punya Tuhan yang ilahi. Ya, kuduslah kamu. Apa aku kudus? Ya kan? Jadi benar-benar ini adalah gerakan revival. Ya. Kita kadang-kadang karena sudah terlalu banyak hal-hal yang menakutkan, menggoncangkan, ya, apalagi berita kayak di Kitab Wahyu itu kan banyak yang ini. Sampai kita jangan lupa, justru yang paling inti adalah karena Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa negatif ini supaya digenapilah peristiwa-peristiwa positif itu. Gitu. Ya. Jadi itu merupakan apa ya? Saringan. Ya. Tuhan pakai sebagai saringan, sebagai ujian, supaya Tuhan dapatkan ya yang benar-benar dia rindukan, ya, yaitu mempelainya. Itu melewati berbagai hal kan, bukan mudah, gitu. Dia melewati berbagai ujian. Itu memang Tuhan sengaja. Ya, itu sebenarnya berkali-kali saya katakan, masa kesuksesan besar itu memang dirancang oleh Tuhan sebagai saringan terakhir supaya Tuhan dapatkan benar-benar yang murni. Gitu. Lewat semua peristiwa-peristiwa negatif, bahkan lewat setan pun dipakai. Kenapa sampai sekarang dia belum dibuang ke neraka? Karena dipakai untuk menyaring, ya, supaya benar-benar dia mendapatkan mempelai yang murni, yang benar-benar 100% mengasihi Tuhan. Ya. Amin. Ya, kira-kira itu Pak Ben. Berarti ini kesimpulan saya. Ya. Di Matius 7 ayat 21 itu yang merupakan saringan, bukan Ya. setiap orang. Iya, betul. Ya. Termasuk itu. Nah, itu paling bahaya karena itu terjadi di dalam lingkungan orang percaya. Jadi kita tidak peka lagi. Itu yang secara terus terang saya singgung tadi kan. Banyak orang pikir dia itu benar-benar melayani benar. Ya. Tapi kalau mau dibilang ngeri juga, sepertinya lebih banyak nggak benar. Mereka akan terkejut kalau saat itu ketemu Tuhan, lalu Tuhan bilang pembuat kejahatan. Wah, ngeri. Jadi kita perlu benar-benar di hadapan Tuhan bertanya juga secara pribadi ke Tuhan. Apakah pelayanan saya, apakah ini benar-benar Tuhan sudah berkenan kepada Tuhan? Itu harus berkali-kali, terus menerus. Menguji kan? Kita menguji kan? Sama dengan Daud dia bilang, ujilah aku Tuhan. Wah, mesti berani begitu. Kalau sekarang saya lihat orang Kristen pede sekali. Ya, sepertinya yang dia lakukan itu berjasa benar bagi sorga. Aduh, saya lihat karena kalau dari sisi kualitas, ketulusan, jauh. Kita kan terasa juga. Terasa. Seseorang dia melayani dengan daging dan roh, Pak Ben, itu terasa kan? Bukan tidak. Tidak bisa berdusta. Dia sendiri pasti terasa sebenarnya. Kecuali dia tidak peka lagi. Apalagi kalau ada disusupi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya kan? Wah, lebih parah lagi. Jadi masih lebih oke sih melayani dengan sederhana, dengan polos-polos begitu aja kan. Itu lebih oke. Iya. Iya Pak. Jadi terhadap yang tadi itu revival ya. Itu kita akan lihat. Saya lihat gejala-gejala ke situ sudah mulai nampak. Dan seperti saya katakan, itu akan paralel. Yang negatif dan positif akan bergerak bersama-sama. Jadi tidak ada dia urutan 1, 2, 3, 4. Tidak, dia bergerak sama. Bahkan karena Tuhan mau semakin cepat dia dapatkan mempelainya. Nah itu, jadi semakin dekat lagi ya. Semakin kita merindukan. Supaya kita benar-benar waktu Tuhan datang, dia mendapatkan kita menjadi harta yang berharga bagi dia. Amin. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Ada lagi mau tanya?
Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Jeffrey, Polke, Jerry, Ibu Gembala. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik dari sisi yang hubungan dengan materi, ya? Oke? Paul Kamson, Oke, silakan Paul. terima kasih Om Son, Tuhan Yesus memberkati. Ini tentang Wahyu pasal 6 ini. Iya, Jadi kuda merah kan tadi sudah dijelaskan, lambang api dan darah, Iya. adalah simbol peperangan, iya, pertumpahan darah yang berlari cepat. iya. Terjadi percepatan itu. Nubuatan ini, Ah, ya, nubuatan ini tidak bisa dihentikan kan? ya, pasti. Karena ini firman. Bergerak terus. Dia bergerak terus. Gereja tidak bisa menghentikan karena ini nubuatan. Ya, Nah, mohon jelaskan ulang Om Son, respon gereja terhadap situasi yang terjadi. ya. Kalau dilihat seperti tadi Om Sony bilang, mereka sibuk kadang-kadang dengan hal-hal yang di luar yang sedang fakta ya. Yang harusnya kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang sementara terjadi. Ya, penggenapan-penggenapan yang sedang terjadi. Bukan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan itu. Dalam konteks kita mengupgrade kan, harus mengupgrade supaya kita siap menghadapi goncangan-goncangan, apakah lewat peperangan yang makin hari tidak akan berhenti. Begitu juga yang saya katakan, bukan minta-minta, tapi mungkin akan disusul dengan gempa bumi, kelaparan, sampar, wabah penyakit. Itu tinggal tunggu waktu. Dan saya rasa tidak lama lagi, bukan butuh waktu lama menunggu. Ya, itu sudah menjadi rentetan. Karena biasanya ada tanda global seperti ini, peperangan. Peperangan sudah masuk, yang lain ikut. Ya, pasti begitu. Itu yang negatif-negatif lah. Nah, harusnya sikap gereja di samping sibuk dengan urusannya diri sendiri itu, dia benar-benar mempersiapkan umat untuk kuat ya, untuk benar-benar secara genuine ya, bukan cuma sekedar dapat euforia ya, tapi benar-benar ada bertambah ya, spiritnya, rohaninya menghadapi keadaan dunia. Ya, apalagi kalau saya hubungkan dengan menjadi mempelai Kristus. Ya, berarti karakter-karakter yang diubahkan seperti Yesus. Ya, harus begitu. Itu harapan ya, harapan kita sebagai sesama orang percaya lah, kita bicara sesama tubuh Kristus untuk benar-benar bisa seperti itu ya. Boleh bersama-sama dan itu tidak banyak. Ya. Lebih banyak, apalagi iblis sering membelokkan, mengalihkan mereka punya fokus. Ya. Mudah sekali itu. Kelihatan sekali itu di dalam, apalagi kalau kita terjebak di dalam organisasi. Ya. Begitu. Bukan berarti saya katakan organisasi tidak penting, tidak. Tapi organisasi itu kan tujuannya untuk supaya kita lebih hidup intim dengan Tuhan. Bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Menjauhkan, tidak mendekatkan. Ya, faktanya begitu kan. Gereja sebagai organisasi, dia sibuk dengan organisasi, sibuk dengan dirinya sendiri. Gitu. Fakta. Bagaimana Paul punya pengalaman di dalam ladang pelayanan, itu kan? Jadi pasti beda. Bicara kualitas dan kuantitas pasti sudah beda. Bicara kualitas, jauh. Itu terasa, bukan nggak terasa. Itu sebabnya perlu revival, ya.
perlu kebangunan rohani yang benar-benar murni. Ya, ya kita merindukan. Yang bahasa Pentakosta bilang hujan awal, hujan akhir turun bersama-sama itu. Ya. Itu ada, mau terjadi. Tapi kayaknya harus dipaksa keadaan. Baru itu muncul. Ya. Dan keadaan itu apa yang saya katakan? Ya, itu pasti kesusahan besar. Itu sebabnya yang masuk di kesusahan besar banyak. Tapi lolos. Jadi itu hasil revival kesusahan besar. Jiwa-jiwa tak terhitung banyaknya, Wahyu 7. Ya, itu saya katakan hasil dari revival kesusahan besar. Tidak ada tandingan jiwa-jiwa. Paling banyak bertobat saat itu. Oke, Paul? Oh, Tuhan berkati Om Son. Jadi Ya, gereja, cukup. Apa? Gereja bagaimana? jadi gereja tidak boleh takut, tidak boleh kehilangan damai, tetap berdoa, menjadi garam terang. Harus. Iya, justru itu kesempatan. Pasti banyak birman-birman mau bertanya itu. Lo mau cari itu. Nah, Torah miliki itu. Torah miliki jawaban itu. Torah miliki. Itu hebat sekali itu. Ya. Itu tinggal waktu. Dorang pasti bertanya. Alkitab juga bilang kan. Dan 7 orang kurampas kong cari kebenaran. Toh? Jadi bagaimana kamu bisa bersuka cita? Itu aja. Di saat-saat keadaan tidak memungkinkan untuk bersuka cita harusnya. Ya kan? Goncangan dan sebagainya. Tapi kita tetap bersuka cita. Wah, itu semua menyelamatkan. Menyelamatkan. Akan datang waktunya itu pasti. Pertobatan sepertinya, saya belum katakan obral, tapi panen raya lah. Ya, panen raya itu. Nah itu sudah puncak berarti kuda putih ini. So berlari sedekat finish itu. Sedekat finish. Itu dia akan menangkan jiwa banyak. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan terbesar yang didapatkan itu di akhir itu. Iya kan? Nyambung dengan tadi Pak Piri. Nah. Oke? Tuhan berkati Om Son. Iya. Ada lagi Pak Jeffrey? Cukup? Ya, cukup Om Son. Cukup. Belum ada pertanyaan toh? Jadi poin semua itu berarti. Oke. Ya, makasih Om Son. Ya, Tuhan berkati untuk malam ini. Tetap kita berdoa supaya Tuhan, ya sejauh mana Tuhan berkenan kan, kita tetap bersama-sama. Boleh seberapa yang kita bisa lakukan di hari-hari terakhir ini. Oke, jadi nanti Ibu Gembala Pal Ampa boleh berdoa untuk akhiri pertemuan kita malam ini.